Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia dan dimanapun saudara semua berada. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi ini ya Tuhan, kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Korintus 6 ayat yang keempat. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Puji Tuhan. Saudaraku, adanya pandemi di dunia ini agaknya sudah membuat banyak orang resah karena hilangnya kebebasan untuk hidup normal. Apa yang disebut new normal atau normal baru, di mana orang harus memakai masker kemana-mana, menjaga jarak, dan bahkan mengurung diri di rumah, sudah membuat orang yang paling sabar pun menjadi tidak sabar atau kurang sabar. Kapan semua ini bisa berakhir? Bagaimana kita harus menghadapi situasi ini sebagai orang Kristen, saudara? Kesabaran di Alkitab, di dalam Perjanjian Baru pada umumnya dikaitkan dengan ketekunan. Kesabaran bukannya pasif tetapi aktif. Bukan membiarkan segala sesuatu terjadi di sekeliling kita, seperti membiarkan penderitaan, kesesakan, dan kesukaran tanpa bereaksi apapun. Kesabaran adalah ketekunan dalam menghadapi persoalan dan dalam usaha mencari penyelesaian. Saudara, sebagai orang Kristen, kita menghadapi berbagai tantangan dan masalah-masalah kehidupan. Mungkin dalam pekerjaan kita, dalam sekolah, studi kita, dalam kehidupan rumah tangga, keluarga kita, di dalam gereja, ataupun instansi kita bekerja. Orang Kristen dipanggil untuk bersabar dalam arti tetap tekun di dalam berdoa dan tetap hidup dan bisa bekerja sesuai dengan keadaan yang ada. Sekalipun penyelesaian masalah belum ada, tetapi ketekunan membuat kita tetap percaya bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Hal ini sebenarnya bukan cara hidup normal baru, tetapi seharusnya adalah cara hidup yang normal bagi setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kesabaran tidak bisa berkembang dalam waktu yang singkat. Kesabaran tumbuh sebagai proses pertumbuhan kedewasaan umat Tuhan. Kesabaran hanya bisa tumbuh dengan kekuatan dari Tuhan. Dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Selanjutnya, kita juga harus sadar bahwa ujian hidup akan memberi ketekunan. Dikatakan dalam firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudaraku, walaupun kita tahu bahwa kesabaran atau ketekunan akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, tidak mudah buat kita untuk bisa mempraktikannya dalam hidup kita sehari-hari. Lalu hal apa saja yang dapat membantu kita untuk memiliki kesabaran dan ketekunan? Yang pertama adalah hidup bersyukur. Orang yang kurang bisa bersyukur akan merasakan kehidupan yang lebih berat dari yang sebenarnya.
Orang yang demikian sering bertanya, "Mengapa ini harus terjadi kepadaku?" dan sebagainya. Sebaliknya, rasa syukur akan membuat apa yang berat menjadi ringan. Dikatakan dalam firman Tuhan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yang kedua, saudara, kita harus sadar bahwa segala sesuatu ada sebabnya. Terkadang kita mengalami kesulitan supaya kita bisa menjadi saksi atas perlindungan Tuhan dan bisa makin bertumbuh dalam hal-hal yang baik. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu akan membawa kebaikan pada orang-orang percaya. Dikatakan dalam firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga, saudara, kita harus sadar bahwa sebagai manusia, kesabaran dan ketekunan kita ada batasnya. Ada saatnya di mana kita mungkin hanya bisa bertekun dalam penyerahan kepada Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Saudaraku, saya percaya kita dapat memahami bahwa kesabaran dan ketekunan dapat menyuburkan pertumbuhan iman kita, sehingga kita bisa mengerti bahwa Allah kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Bijaksana, yang membuat segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana dan waktunya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk memiliki kesabaran dan ketekunan dalam hidup ini. Mampukan kami untuk melihat bahwa semua yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari ya Tuhan, menteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung ya Tuhan. Sertai kami hari ini Tuhan dengan penyertaan-Mu yang sempurna, dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan hari ini, dan mohon jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala macam malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami Indonesia. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan mendengar, memperhatikan segenap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita pagi hari ini dan seterusnya. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap kepada Tuhan di hari ini. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.